salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah rumah tangga yang diselenggarakan di rumah keluarga Jeffrey Labuha, walaupun via online. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia bergabung di dalam ibadah kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vikaris Christian Eva yang telah memimpin ibadah kali ini. Adapun doa kami tidak lain hanya memohon perlindungan agar kami keluarga besar kami yang ada di Goa, Manado, Sangir, dan yang ada di Belanda agar diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi yang melanda saat ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang sudah beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan masih kita nikmati, alami, di mana sepanjang hari ini kita boleh diperkenankan untuk menjalani hidup dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan terlebih malam hari ini kita boleh dipersekutukan kembali dalam kebaktian rumah tangga bersama dengan keluarga Bapak Jeffrey Charles Labuha. Mari jemaat kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 219 bait pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kita masuk dalam tabisan dan salam. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Jeffrey Charles Labuha. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kita menyanyi dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu
firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita dalam doa pembacaan. Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Terlebih malam hari ini kami boleh dipersekutukan bersama keluarga Bapak Jeffrey Charles Labuha dalam kebaktian rumah tangga lewat virtual. Tuhan, kami akan rindu membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk mempelajari akan firman-Mu. Terlebih Roh Kudus pula lah yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal 5 ayat 11 sampai 16. 2 Samuel pasal 5 ayat 11 sampai 16. Lembaga Alkitab memberi judul Istana dan Rumah Tangga Daud. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yiphar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Demikian bacaan kita yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini kita akan renungkan di bawah satu topik atau tema, buah ketaatan. Buah ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil atau kita dididik untuk menjadi pribadi yang taat. Jadi sejak kecil sampai sekarang kita dididik untuk menjadi pribadi yang taat. Entah itu lewat orang tua, entah itu lewat rekan, atau misalnya waktu kita masih kecil melalui
sekolah minggu, dan sebagainya. Namun jujur diakui bahwa untuk menjadi pribadi yang taat, untuk menjadi pribadi yang setia, tidaklah mudah. Mengapa? Karena banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dilalui. Tapi mau tidak mau, kita harus lewati. Karena itu adalah bagian tantangan selama kita masih hidup di dunia ini. Sebuah ketaatan akan sangat bernilai pada saatnya ketika kita taat melakukannya. Banyak orang diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Pertama-tama bukan hanya karena kompetensi atau keahlian, melainkan karena karakter ketaatannya yang dimiliki, sehingga dapat berhasil melewati setiap rintangan, dapat berhasil melewati setiap badai, atau karena disiplin. Apalagi jika disertai dengan kejujuran dan kesetiaan, maka ya makin sempurnalah ketaatannya. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga menekankan tentang kesetiaan, tentang ketaatan dalam mengerjakan setiap hal yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menasihatkan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Bisa kita bandingkan dalam Matius pasal 25 ayat 23. Hal ini harus kita aminkan, bahwa ternyata kesetiaan itu sangat bernilai tinggi ketika kita mau melakukannya. Ketika kita sungguh-sungguh mau untuk menjalaninya. Apalagi kesetiaan di hadapan Allah, yakin pasti sangat dihargai, pasti sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi berbahagialah kita yang setia, yang taat di hadapan Allah, yang taat melakukan setiap perintah, setiap ketetapan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini menceritakan tentang kesetiaan Daud. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, Daud termasuk orang yang setia kepada perintah Tuhan. Dan apa yang dialami Daud oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan? Ia dihargai. Kesetiaan Daud diperhitungkan oleh Allah. Setelah ia merebut kota Yerusalem, Tuhan memakai Hiram, raja negeri Tirus, untuk membantu Daud
dalam membangun istana di Yerusalem. Semua bahan material yang dibutuhkan seperti kayu alas atau tukang kayu dan tukang batu dikirim oleh Raja Negeri Tirus. Untuk apa? Agar pembangunan istana dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari bahwa itu bukan karena siapa-siapa, termasuk bukan kekuatan, bukan kehebatan Daud sebagai raja, melainkan karena kuasa Tuhan sendiri yang berdaulat atas kehidupannya. Daud sadar bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena kesetiaan, oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buah ketaatan Daud kepada Tuhan bukan hanya berupa bangunan istana yang megah, bukan hanya berupa bangunan istana yang istimewa, yang besar, tetapi juga kepadanya diberikan keluarga, istri, dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketaatan ketika dijalani dengan sungguh-sungguh maka dapat berbuah. Kita dapat menikmati hasilnya. Setiap bentuk ketaatan kita kepada kehendak Tuhan tidak akan sia-sia. Ketaatan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tugas tanggung jawab apapun itu, mari kita lakukan, mari kita laksanakan dengan penuh ketaatan. Terlebih dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus taat, kita harus setia pada ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Karena kita akan menikmati hasilnya, kita akan menikmati buahnya, yaitu kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan memperoleh hasilnya dengan baik. Ketaatan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita, walaupun berat, walaupun sukar, namun itu tidak sia-sia di mata Tuhan ketika kita melaksanakannya dengan penuh sukacita, ketika kita melakukannya dengan kesungguh-sungguhan, dengan ketulusan. Tuhan selalu
memperhitungkan apa yang kita lakukan itu. Saudara-saudara, memang benar bahwa ketaatan dan kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi harga harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Tidak akan sia-sia kalau itu dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau itu dilakukan dengan hati yang tulus. Dan semoga kita senantiasa sadar bahwa kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Karena itu kita harus tetap taat. Kita harus setia dalam mengiring Tuhan, dalam situasi, dalam kondisi apapun. Seperti yang saat ini kita sedang hadapi, COVID-19. Namun meskipun kita dalam situasi sulit seperti saat ini, namun kita senantiasa berserah, kita senantiasa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan bersama dengan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup. Sekali lagi saya katakan, selama kita masih diperkenankan menjalani hidup di dunia ini, mari kita senantiasa hidup taat, hidup setia dalam mengiring Tuhan. Terlebih ketika kita diberikan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maka harus dilakukan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan sebagai sang sumber segalanya, sebagai sang sumber berkat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini. Sekaligus kita mengungkapkan rasa syukur kita lewat persembahan. Karena itu mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 216 dan sambil persembahan dikumpulkan. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita.
Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, agungkan dalam kehidupan kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Malam hari ini kami telah mempergunakannya untuk beribadah. Bahkan dalam ibadah kami pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa taat, setia dalam setiap tanggung jawab, bahkan dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar saja, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Kiranya kami senantiasa boleh dimampukan untuk memaknai setiap kesempatan yang Tuhan beri, bahwa sesungguhnya kami tidak bisa berbuat tanpa Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, untuk senantiasa melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah ibadah kami ini, sehingga ibadah yang kami lakukan ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena rencana Tuhan, sehingga kami boleh dipertemukan dengan keluarga hamba Bapak Jeffrey Charles Labuha lewat kebaktian rumah tangga. Bapa di sorga, berdoa bagi keluarga Bapak Jeffrey Labuha ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan akan kehidupan hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya, dan dalam setiap aktivitas lain yang dijalani setiap hari. Sehingga hamba-Mu senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Hamba-Mu senantiasa diberikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga juga berdoa bagi Ibu kekasih, Ibu Mary Christian Loho Nauman. Tuhan kiranya memberkati Ibu kekasih dalam tugas tanggung jawabnya sebagai istri, mendampingi suami dalam mengurus rumah tangga yang mereka jalani sampai saat ini. Berikan kekuatan kesehatan, berikan semangat, berikan kesabaran, ketabahan, sehingga Ibu kekasih senantiasa dalam perlindungan Tuhan, senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan bersama dengan suami. Tuhan Bapa di sorga, berkati setiap rencana harapan ke depan untuk keluarga hamba-Mu ini, sehingga apapun yang mereka rencanakan, cita-citakan di tahun ini, kiranya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan mereka, sehingga segala rencana harapan dapat terwujud dengan baik, oleh karena Tuhan senantiasa memperhatikan akan keberadaan hidup mereka. Berkati setiap keluarga yang ada di tempat-tempat yang lain, Tuhan kiranya memeliharakan juga, sehingga keluarga besar dari hamba-Mu ini senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ajar mereka ya Tuhan untuk senantiasa setia, senantiasa taat dalam mengiring Tuhan dimanapun mereka pergi, dan melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan, sehingga mereka senantiasa setia dalam tugas tanggung jawab mereka, bahkan terlebih menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan.
Tuhan Bapa di sorga, berdoa untuk jemaat Ekumene Kertago Boronloe dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga apapun yang mereka lakukan, kerjakan, biarlah dapat dilakukan dengan penuh hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati sehingga apa yang dikerjakan dilakukan dapat berhasil untuk menunjang kebutuhan hidup mereka dalam rumah tangga, terlebih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sementara dalam mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berikan ketabahan, kesabaran dalam mencari pekerjaan sehingga mereka boleh menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita. Bahkan jika Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka, tolong mereka Tuhan untuk dimampukan dalam mengerjakan, melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab itu, bahkan pekerjaan itu. Tuhan Bapa di sorga, berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Lawat mereka, jamah tubuh mereka, berkati makanan minuman, obat-obatan yang dikonsumsi sehingga melalui semuanya itu mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti biasa, terlebih datang kepada Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, berkati setiap majelis yang ada dalam jemaat kami di tempat ini. Berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan, mereka senantiasa dimampukan untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab bahkan pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing, sehingga mereka senantiasa boleh memaknai setiap tanggung jawab itu dengan baik, bahwa sesungguhnya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati anak-anak mereka dalam pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Saat ini mereka harus belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka senantiasa tekun, mereka senantiasa rajin, bahkan semangat dalam menjalani setiap proses yang dijalani, sehingga semua harapan cita-cita dapat terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, berkati mereka yang sementara dalam masa tua. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka, berikan kekuatan kesehatan, berikan semangat, iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga meskipun dalam masa tua mereka, namun mereka senantiasa bersukacita, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pelosok desa. Biarlah mereka senantiasa bekerja sama untuk mengemban tugas tanggung jawab ini, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, terlebih dalam mengupayakan akan memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga mereka senantiasa dimampukan, mereka senantiasa diberikan kesanggupan dalam mengambil setiap tindakan, sehingga masyarakat dapat menikmati akan
kesejahteraan, bahkan terhindar dari COVID-19. Berkati mereka yang terinfeksi virus corona, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, kesabaran untuk menjalani setiap proses yang harus mereka jalani, sehingga mereka boleh kuat, sehat, mereka boleh menikmati akan berkat, akan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan Bapa di sorga dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami telah memberikan ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah dikumpulkan ini, sehingga dapat dikelola dengan baik, dapat diatur dengan baik untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Berkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat, bahkan setiap berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Ajar kami untuk memaksimalkan, mempergunakannya dengan baik, sehingga kami boleh mengelolanya untuk kelanjutan hidup kami, terlebih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, demikian doa kami, doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyempurnakan doa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ 241 ayat pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk kembali.